Oke, kali ini aku mau sedikit sharing tentang laptop Lenovo ThinkBook G314 ACL versi AMD yang akhirnya aku pilih untuk menemani kerja dan kuliah untuk semoga bisa sampai beberapa tahun ke depan dengan awet ya. Jadi aku mau sharing tentang laptop ini dan mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mau ambil ataupun mau beli laptop Lenovo ThinkBook series. Oke, jadi pertimbangan pertama kenapa akhirnya beli Lenovo ThinkBook ya untuk laptop, yang pertama adalah laptop tua ini, yaitu Lenovo Flex 14 Gen 2 kalau nggak salah ya, generasi kedua. Aku beli di tahun 2014 awal waktu itu, jadi udah 9 tahun dan ini udah aku pensiunkan di 2021 kemarin. Cuman kadang dipakai buat nonton film kalau pas lagi di tempat tidur ataupun pas lagi mati lampu ya, meskipun cuma bisa untuk 1 jam ya lumayan lah gitu. Kemudian juga untuk kerja udah nggak bisa ngimbangi, jadi akhirnya perlu laptop ataupun tools yang mobile ya. Meskipun sebenarnya aku udah ya seperti teman-teman tahu, aku udah pakai PC sejak 2021 di rumah, jadi sebenarnya udah bisa mengakomodir semua kerjaannya kecuali ketika lagi keluar. Jadi aku ada kebutuhan, yang pertama adalah mobilitas. Jadi aku butuh yang bisa dibawa-bawa dengan gampang, nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan juga, cukup gitu. Kemudian aku butuh untuk mulai konsultasi untuk jurnal dan tesis, jadi harus siap-siap konsultasi nyari dosen ya, seperti itu sambil kerja kontrol tim dan juga ya untuk mantau tim sambil entertainment sedikit kalau sambil nunggu ataupun sambil di cafe sambil di perpus gitu. Jadi aku butuh tools yang seperti itu untuk saat ini. Mau beli tablet, pikiran soal durability sih, kecuali belinya M1 ya. Tapi karena ekosistemku masih nggak di sana dan juga budgetnya nggak di sana, akhirnya beli laptop ini gitu. Nah, kenapa sih alasan kenapa akhirnya beli Lenovo ThinkBook ini? Jadi mungkin agak panjang ya, sedikit cerita. Sejarahnya adalah aku dulu pernah dengar produk tentang Lenovo ThinkBook ini waktu masih kerja di bidang printer. Nah, waktu itu di acara gathering printer, salah satu merek printer itu ketemu dengan beberapa sales corporate itu. Mereka cerita tentang sebuah laptop yang dibuat oleh Lenovo beberapa tahun lah kurang lebih setelah mereka akuisisi IBM di Amerika. Mereka bikin laptop untuk mencoba menggantikan IBM yaitu ThinkPad dan juga untuk menyaingi MacBook ataupun perangkat Apple di sana. Dan akhirnya yang jadi adalah, seingatku ya, mohon maaf kalau ada salah, mungkin bisa dikoreksi atau teman yang lebih paham. Seingat saya waktu itu di diskusi itu mereka cerita adalah soal namanya Lenovo ThinkBook itu sekitar tahun 2014-2015 lah kurang lebih di Semarang. Masih ingat, jadi beberapa sales corporate itu ngobrol, aku ikut nimbrung gitu, terus kemudian mereka cerita tentang ada Lenovo ThinkBook, tapi itu cuma dijual di Amerika gitu. Jadi waktu itu buat pengadaan ataupun untuk corporate, baik untuk di pusat maupun cabang dengan sistem pengadaan, bukan untuk di retail gitu. Jadi tapi akhirnya setahu dari cerita tersebut, mereka bilang gagal. Lenovo gagal menggantikan posisi ThinkPad, yang akhirnya ThinkPad tetap dipertahankan dengan tambahan emblem IBM, dengan tambahan emblem Lenovo. Jadi sekarang seperti yang kita lihat sekarang adalah Lenovo ThinkPad ya, ThinkPad yang ada logo Lenovo-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, yang aku kaget di waktu browsing cari laptop, ada seri ThinkBook gitu. Kemudian aku cari tahu kenapa ada ThinkBook di retail Indonesia gitu, dan ternyata mereka menjual laptop ini juga ada di retail. Setahu saya biasanya
laptop seri ThinkBook ini ataupun seperti yang model seperti ini dijual di pengadaan nasional. Jadi misalnya negara ataupun instansi pemerintah ada pengadaan langsung dengan jumlah yang banyak, mereka punya spek tertentu, yang ditawarkan adalah seri seperti ThinkBook, ThinkPad, dan juga versi V ataupun yang bisa V14, V15, V50 gitu. Itu biasanya dengan, jadi speknya adalah spek-spek khusus yang dibuat untuk corporate. Biasanya sih yang ditanakan adalah durability biasanya. Jadi makanya ya ala ThinkPad itulah, makanya ada ThinkBook ini, ThinkBook, ThinkPad ya seperti itu. Jadi kurang lebih sih setauku ThinkBook itu buat segmen seperti itu, nggak di retail gitu. Makanya kemarin saya ngobrol gitu dengan salah satu owner toko komputer langganan saya di sini gitu, dia ngobrol, dia juga heran kenapa di paket pembelian Lenovo-nya dia itu ada Lenovo tipe ThinkPad gitu. Jadi ada Lenovo tipe ThinkBook. Jadi orang setahu mereka biasanya produk ini untuk barang-barang untuk pengadaan pemerintah maupun swasta gitu. Jadi ya agak sedikit terap ada di retail, tapi ya mereka biasanya kalau komputer beli paket ya, beli paket pembelian sekian ini gitu, bayar tempo sekian, kalau target bonus mobil, perjalanan luar negeri ataupun apa itu, biasanya seperti itu kalau di toko komputer. Jadi kurang lebih segitu sih. Jadi cerita tentang ThinkBook yang bikin aku penasaran, akhirnya coba cari tahu gitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa akhirnya pilih ini dibandingkan laptop-laptop lain di segmen yang sama gitu. Yang pertama adalah kebutuhanku, yang pertama adalah untuk mobilitas. Jadi harus nggak terlalu besar, jadi aku yang 15 inch dan ke atas coret. 13 inch aku kurang nyaman, 12,5 gitu kurang nyaman, jadi coret juga. Jadi pilih yang 14 pertama itu. Terus kemudian yang kedua bobotnya ringan, jadi aku cari yang di bawah 1,5 kilo ataupun di bawah 1,6 kilo. Jadi rata-rata kan laptop sekarang segitu ya, jadi aku coba pangkas di situ. Kemudian juga aku cari lagi yang budgetnya nggak lebih dari 8 juta rupiah gitu. Jadi sebenarnya hampir beli IdeaPad 5 gitu. Jadi ya karena itu tadi ada kebutuhan lain dan juga cukup kayaknya dengan harga 7 juta dengan kebutuhanku cukup lah gitu, 7 jutaan ya. Terus yang selanjutnya adalah aku butuh buat multitasking yang lumayan banyak tapi nggak terlalu berat sebenarnya, tapi karena banyak jadi kadang butuh yang bisa multitasking. Pertama ya bisa aku buka Telegram dan itu sehari bisa masuk ratusan gambar yang harus aku approval ataupun aku kontrol ataupun untuk desainnya. Jadi dalam sebagai tim leader untuk produksi konten gitu, jadi setiap hari mereka kirim lewat email maupun lewat Telegram, dan itu bisa jumlahnya sampai sehari itu bisa sampai 100 desain, 100 gambar gitu. Jadi lumayan banyak karena ya fit dari beberapa belas klien gitu. Tapi kadang ya tulis sehari 50-an itu pasti ada. Kemudian untuk sambil ngerjain tugas, karena udah mulai konsultasi untuk tesis dan juga jurnal, dia harus nyari dosen, ketemu dosen, ke perpustakaan, cari referensi, mungkin sambil nongkrong sebentar di kampus dan juga di tempat-tempat yang minum ataupun di tempat di kafe sambil makan sambil ngerjain tugas. Jadi sambil juga untuk ganti suasana lah, karena udah setahun lebih ya full time kerja di rumah, itu memang cukup cukup jenuh lah, kadang ada titik jenuhnya karena terlalu di dalam ruangan ya. Jadi bener-bener butuh getting out tuh, butuh untuk keluar rumah sebentar lah itu. Jadi setelah itu kemudian ketemu teman dan juga cari-cari tahu, karena aku udah dari 2014 udah nggak ngikutin teknologi laptop ataupun harga laptop. Jadi aku sudah sempat tanya-tanya sebentar sama temanku yang gadget freak gitu ibaratnya ya. Terima kasih buat Pak Bahtiar dan Pak Dona gitu. Jadi akhirnya teracuni juga beli ini. Akhirnya ada satu teman yang punya testimoni bagus soal pakai ThinkBook gitu. Jadi
akhirnya pilih Lenovo ThinkBook dibandingkan seri lain. Terus kemudian juga aku suka dengan desainnya, ya, desainnya asik ya, desainnya asik, timeless menurutku seperti ini, meskipun ya mungkin bakal diolok-olok, ini mah MacBook palsu, ada tulisan ThinkBook-nya gitu. Tapi buat yang tahu barang seperti ini ya pasti nanti paham gitu. Dan build quality-nya nggak nunjukin kalau ini laptop entry level ya. Jadi ini yang versi harga 7 juta dengan yang versi i7 gitu yang 16 jutaan itu bentuknya sama dari luar. Jadi ya benefitnya salah satunya di situ. Jadi akhirnya beli ThinkBook 14 G3 ACL atau versi AMD. Kenapa? Karena versi Intelnya susah dicari. Yang harganya segitu gitu. Ada sih sebenarnya, cuman speknya SSD-nya masih kecil banget, dan ya kekurangannya juga ini RAM-nya kecil ya untuk bawaannya. Tapi ya bisa di-upgrade, SSD bisa di-upgrade, RAM bisa di-upgrade. Oke, itu sih. Jadi akhirnya beli Lenovo ThinkBook 14 ACL ini dengan harga 7,1 juta rupiah di Lenovo Official Store di Tokopedia gitu. Karena di toko dekat sini ada yang jual seperti versi Intel dan mereka nggak ready versi AMD, kemudian juga versi Intelnya yang seri terendah. Jadi perangkatnya agak kurang serak sih, dan aku juga penasaran dengan punya AMD lagi, karena selama ini beberapa tahun terakhir selalu pakai laptop Intel baik di kantor maupun di bawaan ataupun aku punya sendiri. Jadi ya karena PC-nya udah pakai Intel, jadi pengen coba AMD lagi. Sebenarnya kalau ditujukan untuk siapa, Lenovo ThinkBook ini dari desain, dari spesifikasi, kemudian dari hardware-nya gitu, sebenarnya laptop ini ditujukan untuk kalangan corporate ya, karyawan kantor gitu. Kenapa? Dipastikan sih menurutku pertama durability ya, jadi kualitas bahannya itu bagus ya untuk laptop kantor. Kemudian juga mereka, setahuku yang sudah aku ceritakan sebelumnya, ThinkBook ini dibuat di jajaran laptop corporate-nya atau B2B-nya untuk Lenovo ya. Jadi Lenovo jualan di kantor ataupun corporate itu biasanya ada paket-paketnya, kemudian tinggal kantornya butuh spek apa gitu. Dan ini adalah sebenarnya di segmen itu, bukan untuk barang retail gitu. Makanya banyak fitur-fitur yang sebenarnya digunakan untuk kalangan corporate, terutama di Amerika ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak semua ya. Fitur-fitur keamanan, kemudian ada kayak fingerprint gitu, terus untuk durability hardware-nya juga kalau dibuka itu lumayan ya. Aku udah kemarin pas upgrade RAM-nya itu tak lihat emang lumayan, kayak misalnya SSD-nya itu bawaannya dari Samsung, kemudian juga board-nya juga lumayan lihatnya kalau kata teman yang paham ya. Kemudian juga untuk sistem pendinginnya juga lumayan bagus, fan-nya juga lumayan silent. Jadi ini memang aku melihatnya ya ini memang untuk kalangan sebenarnya kalangan corporate. Tapi nggak salah juga kalau yang user-user di rumah atau user-user anak kuliah kayak gini. Cuman biasanya kalau ngeliat speknya sih ya, kalau ngeliat speknya kurang meyakinkan nih kalau dari luar. RAM-nya kecil, kemudian SSD-nya kecil, versi-versi di bawah harga 10 juta ya, dibandingkan merek lain dengan level yang bahkan disesuaikan sama Lenovo gitu. Terus kenapa juga pakai yang kenapa aku pilih yang Lenovo? Aku experience bagus soal layanan purna jual ya di Lenovo, kemudian spare part, dan aku punya kenalan di service center maupun di ada kerabat keluarga yang paham soal servis laptop gitu ya. Kalau soal hal-hal itu Lenovo salah satu yang paling mudah di Indonesia. Jadi saya tahu asal belum ke dalamnya kurang lebih seperti apa, jadi akhirnya kembali pilih Lenovo. Sebenarnya hampir pilih Asus ya, cuman nah kenapa Asus yang generasi sekarang, desainnya sih, ini desainnya di selera saya nggak masuk gitu, ataupun di
ya menurut saya nggak kayak yang dulu tuh, nggak kayak yang tahun 2015 2014 itu, malah aku nggak suka yang reklame seperti itu. Cuman yang sekarang ya mungkin lebih ini yang cocok untuk yang anak kuliah ya, kecuali ya yang expert book ke atas ataupun Zenbook memang untuk corporate, tapi ya dari budget itu jadi akhirnya ya Lenovo ThinkBook 14 ACL dengan harga 7 juta rupiah. Oke. Itu aja sedikit cerita tentang kenapa akhirnya beli Lenovo ThinkBook, dan juga sedikit mungkin apa yang saya tahu soal ThinkBook. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli ThinkBook. Selanjutnya akan saya bahas lebih dalam tentang pengalaman menggunakan Lenovo ThinkBook 14 ini selama beberapa minggu pertama ya. Mungkin juga jadi pertimbangan teman-teman yang mau beli laptop ini. Oke.